Ini kemarin kan bulan yang lalu baru kita bahas kedaruratan, ya kedaruratan di mana ada kejadian misalnya orang dipekam yang harusnya normal biasa menikmati saat dipekam malah jerit-jerit misalnya gitu, malah kesurupan gitu kan. Kemarin kejadiannya begitu kan. Gimana kisahnya, Jat? Ini untuk dibagikan kepada para terapis khususnya. Bisa cerita apa awalnya? Iya, kejadiannya gimana? Ya, Awal-awalnya tuh. awalnya ya informasinya kan dari terapis juga kan. Kebetulan yang mengalami itu adalah pasien perempuan. Ternyata pasien perempuan itu pernah diruqyah. Oh, pernah diruqyah. Pernah. Setelah saya tanya selesai itu, pernah Diruqyah di mana? Maksudnya bukan di sini tapi. Sini. Oh, di sini juga. Di sini pernah diruqyah. Dan ternyata dia pengen bekam, yang menangani Mbak Amel. Oh, Mbak Amel. Jadi pada saat dibekam itu sakit, langsung jejeritan kan gitu, menandakan ada gangguan sihirnya kan seperti itu. Nah, sambil nyapnya saya nih. Jadi saat dipekam tuh jerit-jerit, nangis gitu. Iya, teriak-teriak setiap ditusuk, dia nangis, teriak. Dan jerit-jeritnya sampai segitunya nanti tak sertakan nih rekamannya. Ini biar tak masukin ini biar gampang, biar lebih jelas. Lanjut, lagi dipekam sama Mbak Amel. Iya, Jerit-jerit. dipanggil. Ceritanya bukan cerita yang biasa ya? Ya bukan. Jadi ya murni karena kesakitan lah. Maksudnya ada inilah, merasa terganggu kan kalau seperti itu. Ternyata orang tuanya itu mengakui gitu. Oh, ternyata anaknya itu pernah diruqyah. Nah, cuman dia ada keinginan pengen dibekam. Diruqyah di sini tapi bukan Diruqyah di sini sama saya. Oh, sama saya. Iya. Saya nggak tahu awalnya. Ah. Saya bilang karena ini perempuan, otomatis kan saya nggak mungkin langsung masuk. Kan harus koordinasi dulu. Ternyata ada bapaknya lagi duduk. Bapaknya di luar. Ini di ruang tamu. Nah, saya bilang, ya saya cuma informasikan nama Mbak Amel sebagai terapisnya. Diberikan ketenangan aja dulu. Tenangin, diberikan ketenangan. Ya mau nggak mau akhirnya saya kasih air kan. Setelah dikasih air agak adem kan, agak tenang dia aja. Gitu. Bekam nggak dilanjutin? Tetap dilanjut selesai, sampai selesai. Ya sudah, kalau udah dibekam udah nggak kenapa-napa, nggak teriak-teriak, nggak nangis-nangis, selesai. Saya suruh istighfar, Mbak Amel juga ngikutin sih, ayo istighfar. Ya istighfar, teriak lagi, istighfar lagi, teriak lagi. Kesadarannya tuh hilang, ntar hilang, ntar ada. Seperti itu yang saya tahu. Cuman kan kebetulan kemarin tidak lagi rame, jadi tidak mengganggu yang lain. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan yang harus diperhatikan sama terapis. Minimal ada kemampuan untuk bisa menenangkan pasien kondisi seperti itu. Nah, perlu diketahui nih Pak, untuk terapis yang menemukan kegawat daruratan kesurupan pada saat dibekam sebenarnya aman Pak. Aman. Bapak tahu kan, titik kelemahan jin itu kan ada di titik 72, ada di belikat. Pada saat dibekam itu sebenarnya tubuh fisik dia tidak bisa bergerak. Jangankan jin Pak, kita aja kan kalau dibekam kan susah Pak gini. Nah, si makhluk pun sama, si jin, karena dia menguasai tubuh fisik kan. Nah, yang membuat dia kuat itu kan emosinya dia yang membuat kuat itu. Jadi saya informasikan sama terapis, khususnya DHBH, apabila mengalami kegawat daruratan sampai kondisi kesurupan, pertama jangan panik, karena aman, intinya adalah aman. Lakukan saja pembekaman. Cuman memang yang tidak aman itu adalah kalau sampai teriak-teriakan berisik aja. Nah, yang dikhawatirkan adalah mengganggu pasien yang lain. Tapi kalau bicara aman-aman sebenarnya, karena posisi di bekam itu dia tidak akan memberontak sebenarnya. Makanya ketika ada orang
kesurupan, coba saja dibekam, nggak akan bisa berontak dia, pasti diam. Karena apa? Udah kepegang semuanya di sini semua. Kekuatannya ada di tulang ekor semuanya. Kan kekuatan manusia kan di situ. Ketika tulang ekornya dibekam, langsung dia lemas, lumpuh. Langsung dia fisiknya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jangan sembarangan ketika bekam itu selesai dia belum keluar itu makhluknya, itu yang bahaya. Karena udah nggak kepegang lagi di sini. Tapi yang udah ketika mengalami seperti itu, insya Allah dengan metode bekam kan jin itu mengalir melalui darah. Maka ketika dikeluarkan lalu sambil dibacakan Al-Fatihah, dibacakan Al-Ikhlas, minimal terapis itu bisa ayat-ayat ruqyah yang simpel-simpel, doa-doa perlindungan. Makanya sebelum bekam kenapa ada doa nawaitu syifaan liilati kan gitu. Bulan bin bulan tujuannya adalah niat kita memohon kesembuhan kepada Allah untuk si bulan. Yang bagus lagi ya tambahkan dengan kalimat nawaitu syifa bi barakatil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Dan niat itu nggak perlu ini. Jadi yang menyembuhkan Allah, yang menyembuhkan itu Allah. Jadi kita dengan berkahnya Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan ini orang diberikan kesembuhan. Kalau pada saat nanti mengalami kegawat daruratan seperti itu, untuk terapis pokoknya intinya tenang dan insya Allah aman. Cuman yang tidak tenang itu adalah teriakan. Pada saat teriak saja artinya mengganggu lah. Kalau memang bisa ditenangkan, diberikan kesadaran. Karena biasanya jin itu akan menguasai emosinya dia, amarahnya dia. Tapi ketika hati kecilnya dia masih ingat Allah, maka bisikan hati dia. Makanya ketika ada orang kesurupan itu kan, bisikan dia, panggil namanya. Karena dari kecil itu sudah punya nama sendiri kan Pak. Artinya dia panggil nama dia, jangan panggil jinnya, panggil nama dia. Karena supaya kembali roh, roh ilafinya, roh idofinya tuh. Roh kesadaran dianya harus, supaya dia sadar. Makanya diingatkan untuk mengingat Allah. Allah istighfar, astagfirullah. Kenapa istighfar? Karena meminta ampun. Kenapa bisa terjadi seperti itu, Pak? Pengetahuan saya karena orang itu sedang berdosa di hadapan Allah, makanya suruh istighfar. Mungkin dosa lisan dia, mungkin dosa mata dia, mungkin dosa hati dia, mungkin emosi, zalim, angkuh, egois, maka terjadilah makhluk itu menguasai amarah dia, emosi dia. Makanya suruh istighfar. Nah, di situ kita sebagai pengetahuan, kenapa istighfar? Suruh minta ampun kepada Allah. Mungkin kita punya dosa amarah, emosi, egois, zolim, berpikir jelek terhadap orang lain. Maka jadilah gangguan sihirnya namanya sihir ain. Sihir ain itu adalah orang yang punya pandangan buruk, orang lain pun punya pandangan buruk. Nah, yang terjadi pun di lingkungan kita, sesama pekerja, ketika kita saling berpikir jelek, itu akan bisa menjadi doa tidak baik dan menjadi gangguan sihir ain. Dan itu akan berefek tidak baik kepada kesehatan kita, kepada lingkungan pekerjaan kita. Gitu Pak. Jadi kembali lagi kegawat daruratan pada saat seperti itu, pada saat dibekam aman sebenarnya. Cuman yang tidak nyaman adalah teriakannya yang mengganggu pasien lain saja. Kalau bisa ditenangkan. Kemarin itu setelah selesai dibekam, terus tenang langsung Pak. Langsung tenang. Tenang, karena apa? Kan saya bilang tadi, jin masuknya melalui darah. Ketika dia dikeluarkan lalu suruh istighfar, maka dia keluar ikut. Nah, yang harus berhati-hati adalah terapisnya. Nah, kalau dia lupa baca doa terapisnya, saya ingatkan, alkohol ini adalah berfungsi untuk melapisi itu tadi. Tangan-tangan kita nih, usahakan disemprot alkohol. Karena apa? Jin itu tidak akan mau dia kena alkohol tadi. Tidak akan masuk. Maka yang bagus lagi adalah menggunakan semprotan alkohol dan membaca doa perlindungan. Apa doa perlindungannya? Minimal a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainil lamma. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Kalau kita nggak mau agar hasilnya bagus, agar hasil yang terapi itu bagus dan manfaatnya bagus, selalu kita baca dan tidak menjadi mudarat apa yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Selalu baca doa itu. Supaya apa?
setiap apa yang Allah ciptakan pasti ada manfaatnya. Maka semoga ini menjadi manfaat, menjadi berkah, menjadi kebaikan untuk orang yang kita lakukan dan orang yang kita terapi. Gitu, Pak. Kegawat daruratan masalah kesurupan. Nah, Saat dibekam. Tindak lanjutnya bagaimana? Yang bagus sih harus diruqyah langsung. Harus dilanjutkan dengan saran untuk diruqyah lanjutan. Kan gitu. Wah, itu sih cara-cara seperti itu. Intinya diberikan ketenangan pasiennya, diberikan kesadaran, diingatkan, dipanggil namanya, atau ditenangkan dengan cara istighfar, suruh tarik napas, kan gitu. Terus dikasih yang bisa menyadarkan dia, bisa wewangian, minyak angin, itu juga untuk menyadarkan aja rasa dia supaya dia, oh saya bisa merasakan, kan gitu. Terus apalagi ya dibacakan doa-doa khusus, ayat-ayat ruqyah yang pendek-pendek. Ya, oke. Apa ya, intinya sih sebenarnya bahwa pengobatan itu bekam misalnya, itu bukan hanya alat bekamnya saja, Betul. tapi juga yang nerapi, yang bekam itu kan pengaruh besar. Oleh karena itu di DHBH nanti dikuatkan lagi para terapisnya, ditinjau lagi, ditingkatkan lagi energi spiritualnya melalui ruqyah secara rutin dan diaktifkan di setiap malam Jumat lagi, biar yang jarang ikut biar pada ikut, karena otomatis itu menjadi bertambahnya kekuatan spiritualitas para terapis. Oke, Tad, matur nuwun, Tad, penjelasannya, mudah-mudahan ini Masih. bermanfaat buat para terapis khususnya di DHBH. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Enggak, oke, keren banget. Oke, matur nuwun, Tad. Desnya mana, Tad?